Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah nggak terasa ya, kita udah sampai di hari yang ke-28 bulan Ramadan. Nggak terasa kita nyaris di garis finish Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita masih bersua di segmen teman berbuka. Ramadan makin berkah dengan Islam Kafah. Dan pada sore hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang generasi. Nah, akhir-akhir ini sering kita dengar tentang istilah generasi stroberi. Apa itu generasi stroberi? Tampak luarnya manis, cantik, indah, tapi ternyata sekali pencet, sekali tekan, wah udah hancur deh buahnya. Nah, ibaratnya hari ini remaja muslim itu seperti itu ya. Jadi tampaknya mereka itu cerdas, kreatif, tetapi di baliknya mereka menyimpan berbagai persoalan yang ujung-ujungnya itu membuat kemudian ketahanan mental mereka itu gampang goyah. Nah, untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang psikolog sekaligus beliau aktivis dakwah di daerah istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau seorang psikolog, tapi biasa kita akrab panggilnya itu dengan Umi Rosa. Ya, baik. Umi Rosa, kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, kecenderungan remaja terkena gangguan mental itu kan banyak sekali ya. Di Yogyakarta sendiri beberapa waktu lalu ada kasus yang sampai dia itu bunuh diri. Ada 2 anak SMA, kemudian 2 mahasiswa atau mahasiswi itu juga melakukan itu. Nah, ini kan fenomena yang bikin hati kita, apalagi kita sebagai seorang ibu tuh kayak teriris-iris lihat yang kayak gini gitu. Nah, kalau dari sisi Umi Rosa sendiri ya, sebagai seorang psikolog, melihat fenomena yang kayak gini nih, ini gimana yang kayak gini nih gitu? Kok makin banyak gitu ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Umi untuk menyapa pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita membahas satu topik yang sangat penting terkait dengan kesehatan mental. Ya. Betul sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Pipit, angka kasus kesehatan mental itu semakin lama semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Ternyata gejala yang tampak atau fenomena yang muncul betul sangat-sangat mengiris hati karena sudah jatuh kepada kondisi suicide atau bunuh diri. Nah, kalau kita lihat, kita telisik, kenapa sih kok sekarang kasus kesehatan mental itu semakin lama semakin meningkat? Karena 2 faktor. Yang pertama, kesadaran masyarakat terkait dengan masalah kesehatan mental itu juga mulai tumbuh. Sehingga ketika merasakan ada sesuatu yang tidak beres, kalau dulu mau berkonsultasi, mau berobat, itu masih ada pikiran, saya nggak apa-apa kok. Kalau saya berobat itu berarti saya gila dalam tanda kutip. Nah, sekarang alhamdulillah itu sudah mulai terkikis, sehingga ketika merasakan ada sesuatu yang tidak beres, itu bisa langsung mengambil keputusan untuk mencari bantuan, gitu. Sehingga data orang-orang yang mendatangi layanan-layanan yang terkait dengan kesehatan mental itu semakin banyak. Gitu. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, karena memang pada faktanya, kenyataannya, datanya memang kasus itu juga semakin lama semakin banyak. Memang realitasnya banyak. Jadi sudahlah realitasnya banyak. Terus kemudian kesadaran untuk mencari bantuan juga meningkat. Akhirnya ya ibarat gunung es itu dulu kelihatan cuman puncaknya, sekarang semakin lama semakin terbuka gitu. Nah, kalau kita telisik, kenapa sih kok sekarang itu datanya juga semakin banyak ya? Karena memang stresornya semakin banyak gitu. Jadi menghantam individu itu dari berbagai sisi gitu, dan tak terkecuali anak muda. Jadi kalau kita berpikir, oh anak muda itu kan kuat, strong gitu kan. Belum banyak pikiran kayak kita orang tua gitu ya. Nah, ternyata enggak juga gitu. Justru mereka juga tidak ada bedanya dengan usia-usia di atasnya gitu. Karena stresor yang mereka hadapi juga banyak banget. Sehingga akhirnya ya kolaps dan
ujung paling memprihatinkannya yaitu semakin banyak kasus bunuh diri. Dan kadang karena masalah yang menurut pandangan kita tuh sepele gitu. Nah, tapi ternyata bagi mereka itu adalah satu masalah yang besar. Jadi itu adalah sebuah pemicu dari masalah yang sudah terjadi berlarut-larut, dipendam, akhirnya meledak dalam satu stimulus kecil. Misalnya apa? Stimulus diputus pacar gitu. Atau stimulus tidak dibelikan motor oleh orang tua, ngerasa frustrasi, ngerasa tidak dihargai, akhirnya berpikiran, ngapain juga aku hidup toh nggak dipeduliin sama orang tua. Ya udah akhirnya milih untuk bunuh diri. Seperti itu. Nah, di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak itu bisa terganggu mental atau bahkan sampai bunuh tadi ya, itu kalau menurut Umi Rosa, itu faktor yang dominannya tuh kenapa gitu? Ya, jadi kalau bicara tentang kesehatan mental, itu faktor yang mempengaruhi individu itu banyak. Sama seperti dalam ilmu perilaku, yang mempengaruhi seseorang itu melakukan sesuatu, itu ada banyak hal yang kemudian membuat dia memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan kesehatan mental itu ada faktor internal, jadi dalam diri individu. Jadi misalnya ada faktor biologis fisik, ya. Jadi memang ada misalnya kimiawi otaknya yang bermasalah, atau secara fisik bermasalah, atau secara enzim-enzim di dalam tubuhnya bermasalah, itu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Kemudian ada faktor kepribadian. Jadi memang ada tipe-tipe individu tertentu yang rentan stres gitu. Jadi kena masalah sedikit sudah langsung down, kena masalah sedikit mikirnya udah overthinking gitu. Faktor individu. Yang kedua ada faktor eksternal. Bisa jadi faktor sosial, bisa jadi faktor pola asuh, bisa jadi faktor lingkungan pergaulannya. Nah, itu juga mempengaruhi. Dan yang paling penting adalah faktor sistem kehidupan yang ada saat ini, di mana kita paham bahwa ya kita hidup diatur di bawah sistem sekuler kapitalis ya, yang orientasinya ngejar materi, hidup itu senang-senang, hedonis, serba bebas, serba liberal, terus kemudian berlaku hukum rimba, siapa kuat dia menang, gitu, kuat fisik dia menang, itu bikin tambah stres juga, tambah stres, gitu, kuat ekonomi nindas, gitu. Nah, bayangkan seorang anak muda hidup di lingkungan yang bisa dikatakan serba tidak menentu lah ya, serba kacau gitu. Belum lagi ketika terpapar dengan hal-hal yang tak terbendung dari media sosial, itu kan bikin pusing ya, bikin mumet, bikin kehidupan itu jadi serba tidak tenang gitu. Nah, sehingga semua faktor ini kemudian berkolaborasi menjadi satu, ditambah tidak mendapatkan support system yang kondusif, baik dari keluarga, orang-orang terdekat. Nah, akhirnya ya sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Jadi sudahlah dari sisi kepribadian rentan, dihantam dari berbagai sisi, depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Udah babak belur gitu. Terus kemudian minta bantuan, help gitu ya. Nggak ada yang bantu, malah yang ibaratnya tuh yang harusnya membantu itu malah tuh kan kamu ini salah, harusnya nggak kayak gitu. Nah, akhirnya gitu semakin terpuruk lah, tambah down. Akhirnya pilihannya mati aja deh, gitu, beres urusan. Gitu. Jadi akhirnya mengambil keputusan sesingkat itu, gitu, karena merasa hidup saya sudah nggak ada harganya lagi, untuk apa dipertahankan. Jadi itu yang membuat anak-anak muda itu lebih mudah pada saat ini untuk jatuh dalam kondisi mental yang bermasalah. Nah, pemirsa, ternyata masalah anak muda hari ini itu rumit, pelik ya, apalagi yang terkait dengan kesehatan mental. Faktor penyebabnya itu ternyata macam-macam. Nah, kita coba akan tanyakan lagi ke Umi Rosa terkait dengan dampaknya. Nah, ketika banyak remaja yang terkena gangguan kesehatan mental, ini kan tentu punya dampak negatif tuh, khususnya ke kehidupan pemuda saat ini gitu. Apalagi kalau kita bicara skup lebih luas ke generasi Islam. Kira-kira dampak yang akan muncul itu seperti apa, Umi? Iya, jadi dampak beda antara sakit fisik sama sakit mental. Beda dampak, sehingga dampaknya juga beda. Kalau sakit fisik jelas kelihatan.
gitu ya. Terus kemudian kalau dinyatakan sembuh itu misalnya kena COVID, terus kemudian dinyatakan sembuh berarti virusnya udah nggak ada gitu. Nah, atau kanker, berarti kalau dinyatakan sembuh sel kankernya udah nggak ada gitu. Jadi kalau sakit fisik itu lebih mudah dideteksi, lebih mudah diobatin gitu. Walaupun ada sakit-sakit fisik yang itu rumit ya untuk menentukan diagnosisnya. Akan tetapi untuk masalah kesehatan mental itu tidak kalah rumitnya gitu. Seperti yang tadi disampaikan, luarnya baik-baik saja gitu ya, terlihat pintar, kreatif, ceria gitu. Ternyata bermasalah gitu ya. Jadi tampak luarnya itu kayak aman gitu ya, aman. Nah, sehingga ketika generasi saat ini dominan rentan terhadap masalah kesehatan mental, itu dampaknya bisa pada individu yang bersangkutan. Tentunya dia menjadi terhambat melakukan tugas perkembangan. Ya, jadi banyak misalnya contoh anak-anak muda yang tidak bisa bersikap sebagaimana usia yang sesungguhnya gitu. Jadi misalnya dia usia udah 18 tahun. Kalau di dalam Islam kan sudah masuk ke dalam kategori balik. Balik. Sehingga dia harusnya sudah bisa berpikir sebelum bertindak. Akalnya udah jalan kan ya. Dia harusnya bisa memikirkan kalau saya melakukan ini, maka dampaknya akan seperti ini. Kalau dampaknya negatif saya tidak akan lakukan. Tapi kalau dampaknya positif saya akan lakukan. Jadi nggak mikir pendek, nggak suka gitu ya. Nah, kontrol diri itu misalnya termasuk ke dalam salah satu tugas perkembangan. Nah, ketika dia mengalami masalah dalam kesehatan mental, tugas perkembangannya nggak jalan gitu. Bisa jadi dia akan bertingkah laku justru tidak sesuai dengan usianya, misalnya childish, kekanak-kanakan, ngambekan, melakukan perilaku-perilaku yang maladaptif, ya tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu. Misalnya ada masalah terus nangis, ngurung diri di kamar gitu ya selama berhari-hari. Ini kan tidak cocok untuk anak usia 18 tahun gitu. Nah, tapi kenapa dia lakukan? Nah, karena memang secara psikologis sedang ada masalah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah demikian tentu akan jadi tidak produktif. Betapa banyak waktu yang akhirnya terbuang karena yaitu tadi bergumul dengan masalah. Jadi kayak ibarat berada dalam satu cangkang yang benangnya kusut gitu ya. Mau keluar itu ya nggak bisa gitu. Jadi mau keluar kakinya kejerat, mau keluar tangannya kejerat gitu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan diri sendiri, sibuk untuk itu tadi menghandle stresor-stresor yang masuk. Sementara stresor itu nggak bisa dibendung, datang aja terus gitu. Akhirnya kan jadi nggak produktif. Waktu jadi kebuang sia-sia. Waktu jadi jadi ya itu tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya sudah dia capai, seharusnya sudah dia lakukan, sudah dia tunaikan. Akhirnya dia ketinggalan beberapa step kan ya dari temennya. Betul sekali. Bahkan misalnya untuk urusan makan saja, hajatul udhawiyah saja harus diingetin gitu. Padahal kan harusnya kalau misalnya umur 18 tahun tadi ya untuk diri sendiri itu kan udah beres gitu ya. Orang tua nggak perlu, ayo makan, ayo mandi, ayo berangkat sekolah, udah nggak perlu lagi di halau-halau gitu ya. Nah, tapi karena secara psikologis bermasalah, itu akhirnya jadi tidak produktif. Nah, kebayang bagaimana mungkin nanti akan bisa mengejar cita-cita masa depannya, gitu. Kalaupun misalnya bisa, itu pasti akan menguras energi yang sangat-sangat besar dan tentu pencapaiannya juga akan jadi tidak maksimal. Nah, kita bayangkan kalau kita kembalikan kondisi seperti ini kepada kondisi generasi muslim saat ini, nah ini kan bahaya banget. Apalagi kalau banyak yang mengalami kayak gitu. Nah, kalau cuma 1-2 mungkin bisa dihandle ya oleh psikolog, psikiater. Ya, tapi kalau sudah masif, mana yang mau dibantu? Dibantu ini datang, bantu ini datang. Sembuh 1, sakit 1000 gitu. Akhirnya ya kita bisa prediksi jangka panjang ke depannya akan seperti apa gitu kehidupan kaum muslimin ketika generasinya tidak mampu menopang dirinya sendiri. Bagaimana mungkin akan bisa mengambil amanah yang jauh lebih besar, menopang peradaban. Nah, bagaimana akan menopang peradaban kalau untuk menghandle masalahnya sendiri saja masih keok gitu. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Aduh, tarik nafas. ya ini benar-benar PR besar ya, PR besar bagi kita, terutama bagi orang tua.
Iya, itu dia. Mau kita bawa kemana masa depan anak-anak kita, mau kita bawa kemana masa depan generasi kita di tengah gempuran kondisi kacau saat ini. Iya, baik. Aduh, ngelus dada ya pemirsa ya. Udah kayak gini saya kok sesek aja kalau bincangin Tentang remaja tentang dengan generasi segala muda. problematikanya ini. Tapi yang terakhir ini semoga memberikan pencerahan tersendiri ya terkait dengan solusi nih. Udah dijelasin faktor penyebabnya kayak gitu, dampaknya kayak gitu. Terus solusinya gimana nih Umi? Apa ya? Baik solusi secara praktisnya jangka pendek maupun kalau pandangan Islamnya sendiri gimana gitu. Oke. Nah, kalau solusi secara praktis itu tentu saja balik lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Prinsipnya gitu ya. Prinsipnya begitu. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda, ada yang tidak beres di dalam diri sendiri, sudah ada tanda-tanda, aduh, ini masalah kok berat banget, kok kayaknya saya nggak sanggup ya, kok kayaknya saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan karena ada masalah ini. Nah, maka jangan pernah ragu untuk segera lambaikan tangan ke CCTV. Artinya segera cari bantuan. Kibarkan bendera putih. Kibarkan bendera putih. Jangan malu dengan stigma, jangan malu dengan omongan orang. Pakai aja prinsipnya, kalau ini saya biarin lama-lama nanti bakal tambah parah. Gitu. Nah, apalagi proses pengobatan psikologis ditambah lagi kalau misalnya ada indikasi medis, itu pertama dari sisi biaya, ya memakan biaya banyak, obat-obatannya mahal, biaya konsultasinya mahal. Kemudian yang kedua itu tadi akan makan waktu, karena proses menyembuhkan mental itu kan tidak, kalau sakit fisik suntik mungkin bisa sembuh gitu kan ya. Tapi kalau sakit mental itu kan bertahap, gitu. Butuh sekian waktu, lama. ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Komponennya banyak gitu. Dan kalau ada satu anggota keluarga yang sakit di dalam satu keluarga, maka itu dampaknya ya kepada seluruh anggota keluarga, gitu. Sehingga mental seluruh anggota keluarga secara keseluruhan juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya ketika sudah ada tanda-tanda tubuh, ketika sudah ada tanda-tanda nih pikiran mulai ngelayang kemana-mana nih, sudah mulai overthinking, sudah mulai cemas, sudah mulai deg-degan, sudah mulai nggak bisa ngontrol diri, segera cari bantuan. Nah, di dalam psikologi itu akan ada serangkaian proses, mulai dari asesmen, ya, jadi biasanya diwawancara, ditanya-tanya. Nah, ini jadi catatan. Nah, datang ke psikolog atau ke psikiater, ketika ditanya-tanya itu dalam rangka untuk menegakkan diagnosis. Nah, kadang stigmanya begini, datang ke psikolog cuma ditanya-tanya doang, terus nanti bayar gitu ya. Jadi seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, padahal ini dalam rangka untuk mengumpulkan informasi apa yang terjadi pada dirimu gitu agar ya. detail betul penyebabnya apa sih betul gitu. Nah, kemudian setelah tegak diagnosis baru dirancang prosedur psikoterapinya. Dan kadang itu butuh beberapa kali sesi gitu. Nah, jangan sampai nggak sabar. Jadi baru datang 1-2 kali ngerasa nggak ada perubahan tuh, malah buang-buang duit, ya udah nggak usah konsultasi lagi. Nah, akhirnya putus di tengah jalan, masalah nggak selesai, uang yang sudah dikeluarkan juga jadi terbuang sia-sia kan ya. Nah, oleh karena itu upayakan untuk menjalani prosedur secara tuntas keseluruhan gitu. Jadi psikoterapi itu macam-macam. Ada yang pendekatan psikoanalisa dengan hipnoterapi, kemudian ada pendekatan behavioristik, perubahan perilaku, ada dengan pendekatan kognitif. Jadi diajak untuk membongkar distorsi-distorsi kognitif. Ada yang family terapi, melibatkan keluarga, banyak. Jadi banyak variabel dan biasanya masing-masing psikolog itu punya expertnya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau untuk masalah kesehatan mental itu yang paling tepat itu datang ke psikolog klinis. Nah, jadi karena memang psikolog klinis lah yang punya kompetensi untuk mengatasi gangguan-gangguan psikologis. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga proses pengobatannya yang harus melibatkan farmakologi. Jadi medis. Jadi selain tadi diajak omong-omong, nah terus kemudian ada obat-obat yang juga perlu dikonsumsi dalam rangka untuk menstabilkan kimia otak, ya, dalam rangka untuk menjaga perilaku. Jadi misalnya untuk kasus-kasus depresi itu perlu ada saat-saatnya itu perlu untuk mengkonsumsi obat dari psikiater. Untuk apa? Agar tidak meredam lah istilah sederhananya, meredam perilaku-perilaku yang
tadi yang nggak bisa dikontrol, misalnya nangis, nggak bisa dikontrol ya, sedih berkepanjangan. Nah, itu diredamnya dengan obat-obatan, salah satunya seperti itu. Nah, sementara kalau di dalam Islam sebetulnya solusinya jelas ya, bahwa Islam itu tidak memberikan peluang bagi umatnya untuk stres, gitu. Jadi di dalam Islam itu ada upaya preventif, kuratif, nah, dan edukatif gitu ya. Artinya di dalam Islam sebelum seseorang itu jatuh dalam kondisi down, itu kan sudah diwanti-wanti. Pertama sudah diingatkan, ya. Terus kemudian yang kedua dikasih apa ya istilahnya tuh support, ya. Misalnya ketika membaca Al-Quran, itu kan banyak motivasi-motivasi yang membuat seseorang itu bisa bangkit, gitu. Nah, kemudian Islam juga menjaga, terutama syariat Islam itu juga menjaga agar individu itu tidak terpapar stresor bertubi-tubi, gitu. Karena dalam Islam kan Allah mengatakan seorang itu akan diuji sesuai dengan batas kemampuannya. Nah, kalau dalam sistem kehidupan sekarang, itu seseorang itu diuji itu overdosis, gitu. Sehingga wajar akhirnya jatuh dalam kondisi mental yang bermasalah. Nah, kalau dalam Islam contoh sederhana, seorang lansia, ini juga pengalaman waktu konsultasi di puskesmas, lansia datang dengan keluhan seperti biasa ya, kalau sudah tua kan keluhannya diabetes, darah tinggi, pusing, migrain dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata setelah digali lebih jauh ada akar psikologisnya. Jadi merasa cemas gitu ya, terus kemudian ada ketakutan gitu. Setelah digali lebih jauh, oh ternyata salah satu masalah utama yang dihadapi adalah masalah ekonomi. Gitu. Jadi misalnya seorang lansia hidup dalam satu rumah, di rumah itu ada anak, cucu, dan itu ada beberapa keluarga. Nah, sementara keluarga-keluarga ini tuh masih numpang hidup lah gitu ya istilahnya. Sama si kakek ini. Ya, sama si kakek dan si nenek. Sehingga si kakek dan si nenek harus memikirkan beban. Nah, akhirnya kan jadi beban. Harus ya menyediakan makan, menyediakan tempat tinggal. Bayangkan hidup dalam satu tempat yang empet-empetan di situ gitu ya. Terus kemudian secara ekonominya ngepas bahkan kurang, akhirnya ya otak kan akhirnya jalan. Gimana nih biar kehidupan tetap jalan ya, tetap berlanjut. Dan namanya kakek nenek kan gak tega sama cucu. Iya, bener. Gitu. Jadi apapun itu diusahakan ada gitu. Akhirnya apa? Ya ibarat lilin jadinya, menerangi tapi bakar diri sendiri. Nah, kalau di dalam Islam hal-hal seperti itu sudah ada jalan keluarnya. Gitu ya. Jadi dari sisi penafkahan, dari sisi apa ya, pemenuhan kebutuhan. Nah, contoh lain misalnya banyak juga yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan banyak yang stres tuh. Nah, faktor apa? Salah satunya ekonomi juga, atau suami selingkuh. Nah, tapi kalau di dalam Islam, insya Allah hal itu tidak akan terjadi, karena kan sudah kejaga kehidupannya. Nah, gimana dengan generasi muda? Islam solusinya seperti apa? Nah, kalau untuk generasi muda, maka Islam tentu akan menyaring gitu ya, menyaring stresor-stresor yang masuk. Sekarang kita lihat, stresor anak muda itu apa? Satu, akademis, pelajaran, PR setumpuk, persaingan. Itu kan bikin, wah kalau nggak kuat, bendera putih sudah, gitu kan. Kemudian belum lagi lingkungan pergaulan, godaan gaya hidup. Orang tua pengen nih anaknya dapat pendidikan terbaik, disekolahkan di sekolah bonafit, teman-temannya high class semua. Dia kan harus menyesuaikan diri. Teman punya ini, aduh masa saya nggak punya. Teman bawa mobil ini, oh kok saya jalan kaki pakai motor butut diantar orang tua. Itu kan secara psikologis juga mengganggu. Nah, makanya kemudian di dalam Islam hal-hal seperti itu akan diminimalisir gitu. Jadi orientasinya ya belajar, ya benar-benar belajar, bukan mikirin lifestyle, bukan mikirin macam-macam gitu. Nah, terus kemudian dari sistem pendidikan sendiri di dalam Islam, sistem pendidikannya menyiapkan generasi-generasi muslim menjadi generasi-generasi yang tangguh gitu ya, tangguh, kuat menghadapi beban apapun ya karena yakin bahwa saya kuat karena ada Allah yang nguatkan. Nah, kalau remaja sekarang, ya bisa kita survei apakah punya prinsip seperti itu. Nah makanya ini menarik juga untuk kita
kita telusuri lebih jauh. Nah, dan kemudian yang terakhir faktor orang tua yang benar-benar menjadi kunci anak itu akan seperti apa, gitu ya. Jadi dari sisi orang tua tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kesehatan mental itu sumber utamanya dari keluarga. Sumber utamanya dari bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak. Kalau anak-anak setiap hari, setiap saat, mulai dari dia kecil sampai sekarang dia udah gede, selalu dikasih luka-luka. Ya luka kekerasan, ya baik itu verbal atau fisik, luka pengabaian, orang tua sibuk, anak cuman ya terserah deh mau diapain. Ya. Kemudian luka penolakan, ya misalnya luka penolakan itu gimana? Membandingkan, oh kakakmu pintar, kok kamu enggak, kakakmu putih, kok kamu enggak, kok mau malu ya punya anak kayak kamu, cari masalah aja terus. Itu kan kayak panah itu jas. Tubuh anak tuh udah luka-luka. Luka kepercayaan di bayangan anak, keluarga ideal itu ayah ibu rukun. Tapi faktanya dia melihat ayah ibu selalu berantem. Ayah cari perempuan lain, ibu sibuk. Akhirnya apa? Luka kepercayaan dia jadi, mana nih yang harus saya percaya? Mana nih yang benar? Mana nih yang harus saya ikutin? Nah, itu juga akhirnya menggoyahkan anak. Nah, di dalam Islam orang tua akan istilahnya itu dibentuk sedemikian rupa, akan diedukasi sedemikian rupa agar bisa melahirkan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya itu adalah anak-anak yang yaitu bisa melanjutkan masa depan yang gemilang. Gitu, bukan orang tua yang hobinya menuntut, ya, yang hobinya membandingkan, yang hobinya anak disekolahkan biar nanti kerja cari uang gitu ya, yang hanya orientasi jangka pendek, hanya orientasi jangka hidup di dunia gitu. Tapi kalau di dalam Islam ya orang tua yang ada, yang hadir itu adalah orang tua yang punya visi misi jauh ke depan, yaitu ke dalam kehidupan akhirat. Jadi orang tua punya kesadaran bahwa anak ini adalah amanah, anak ini adalah titipan dari Allah yang nanti akan saya pertanggungjawabkan, dan anak ini nanti akan memberikan dampak baik buruknya di akhirat ya tergantung bagaimana saya mendidiknya. Sehingga di dalam Islam pasti orang tua akan hati-hati dalam membesarkan anak-anak mereka. Jadi membesarkannya itu dengan penuh tanggung jawab. Bukan ya kebetulan aja jadi orang tua gitu kan ya, karena ya usia wes kadung terus kemudian menikah terus punya anak tanpa ada ilmu. Nah, maka kalau di dalam Islam orang tua akan diberikan disupport ilmu agar nanti bisa mendampingi anak-anak. Iya, baik. Masya Allah, luar biasa sekali ya bagaimana Islam itu membuat sebuah sistem agar keluarga berikut anggotanya itu senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, secara kuat tangguh menghadapi berbagai permasalahan. Baik, terima kasih kepada Umi Rosa atas pencerahannya yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kepada orang tua muslim, keluarga muslim di Indonesia, mari kita dekat anak-anak kita. Jangan sampai jangan sampai anak-anak kita itu terkena gangguan kesehatan mental tadi. Demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari pemirsa semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.